Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!
Shalom jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, Happy Sunday! Saat bergabung bersama kami, GB House of Praise dan GB Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Suhana Setiawan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Happy Sunday, God bless you! Shalom Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan Jemaat GB House of Praise dan GB Widuri, apa kabar semuanya? Saya percaya dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya percaya waktu kita datang hari ini, sekalipun kita secara online kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan pasti akan melawat kita, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Katakan amin, katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan bersukacita memuji Dia. Haleluya. Yeay. Mari bertepuk tangan, bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Dia dengan sukacita. Yeay. Haleluya. Mari sama-sama katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Katakan amin. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan punya rancangan yang indah. Bersukacita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, yang memberikan sukacita dan kemenangan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Tidak ada Allah yang dapat disamakan dengan Engkau. Kau segalanya dalam hidup kami. Karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari Bapak Ibu Saudara bawa hatimu lebih lagi, bawa hidup untuk menyembah Tuhan, untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan.
Dan biar hari ini setiap kita boleh mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Rekashata karala barala bayashata karala. Oh, haleluya. Katakan pada Tuhan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari katakan pada Tuhan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya, amin, amin, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa
Mari angkat kedua tangan katakan, oh Kaulah segalanya. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, oh Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mau mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mau mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, mari sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan bagi kami. Allah kekuatan kami, menara perlindungan. Hanya Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan. Kaulah segalanya. Oh, bagi kami kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan adalah bagian kami yang percaya dan berharap kepada-Mu. Oh, haleluya. Shananananamu, Urianaranaramaya, Sedebera la 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 bara la mana la la la. Haleluya. Inanananaramu, Sedebera la 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 ba, Urianananana, Beranaramaya, Irananamu. Haleluya. Reka shatakara la mana la mana la bara la bara, Kuriandara la mana la bara la bara la bara la bara, Reka shatara la bara la bara la bara la bara. Oh, riandana la 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 bara la bara, Inanara maya sedebera la bara la bara la bara. Oh, angkat suaramu, sembah Tuhan dengan nyanyian baru, bermazmurlah bagi Tuhan. Oh, sembah Dia dalam roh dan kebenaran, meninggikan Dia. Oriandara la baya shandara la bara la mana la mana, Oriandara la bara la bara la bara la bara la bara,
Rekashana la bara la bara la burianda la bara la bara burianda la maya shedebe la 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 bara burianda la mana la mana la mana la mana burianda la mana la la. Hallelujah. Rekashana la maya shedebe la bara la bara la bara burianda la bara la bara la mana la mana la mana la bara. Robo sekerebera la papa 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 la 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 la. Mari bawa kami lebih lagi Tuhan. Setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang lapar dan haus akan Engkau. Mereka syata karana moriana namanya syanda. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu, menikmati pribadi-Mu Tuhan. Oh riakashandara la bara la bara la. Haleluya. Ikashana na 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 mo. Kirabashandara la bara la bara la bara la bara la bara. Robo sekerebera la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ikashana na na maya ramo. Bekerebera la baya shata kara la bara la bara la bara. Rekashandara la bara la bara la bara la bara. Yes Lord, horabashandara la bara la bara la bara. Inana namo. Bashandara la bara la bara la bara. Robo sekerebe na 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 na. Hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bekashandara na na manamon. Oh hallelujah. Oh erebesh andara na nanamon. Sedebera la 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 bara la bara la bara la bara la bara. Uriandara la 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 bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ini kami oh yang haus lapar akan Engkau, yang selalu mau memuji-Mu dan menyembah-Mu. Oh sebab Kau yang bertata dan Kau yang berkenan atas setiap nyanyian kami, atas setiap penyembahan kami. Oh haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
dari para penyembahnya Tuhan. Angkat lebih lagi tanganmu, katakan, ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, oh, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Lebih lagi katakan, oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Jesus. Shedeberala barala barala. Moriata karala barala 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 barala. Shedeberala barala barala. Ora bashata karala barala 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 barala. Hira bashanda barala 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 barala. Oh, riana namaya shana. Shedeberala. Haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, hormat bagi-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak menerima segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Sebab apa yang Kau lakukan sungguh besar dan ajaib bagi kami. Oh, Serebenanamo, Urianananama. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami. Hanya Engkau yang layak terima segala penyembahan kami.
Sebab hanya dengan itu kami bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sekalipun kami tahu itu tidak ada harganya dengan apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Pengorbanan-Mu, karya-Mu yang sempurna, hidup-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena itu kami mau selalu memuji Engkau, selalu menyembah Engkau, selalu meninggikan Engkau. Sebab Engkau layak menerimanya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya dimanapun kami saat ini berada Tuhan. Kami yang ada di rumah, kami percaya Engkau sedang melawat kami. Engkau sedang berbicara atas setiap kami. Engkau sedang memulihkan hati kami. Engkau sedang memulihkan setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau Tuhan sedang menyatakan mujizat-Mu dan pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, gembala kami akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua, biar kami bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja kami GBW House of Praise dan GBW Duri. Berkati setiap para pengerja, para pelayan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu. Bahkan siapapun mereka yang ikut beribadah secara online hari ini. Semua kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita memasuki bulan yang kelima di tahun 2021 ini. Hari ini kita akan berbicara tentang rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ada pepatah mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, hidup ini sebenarnya sederhana. Yang rumit itu cara kita berpikir yang penuh dengan rencana-rencana. Oleh karena itu ubahlah cara berpikir kita agar hidup ini tidak rumit dan menjadi sederhana. Hidup itu sebenarnya murah. Yang mahal itu adalah gengsi kita. Supaya kita kelihatan lebih keren, supaya kita kelihatan lebih beda dengan yang lain. Ya kan? Jadi jangan sekali-sekali kita mengikuti gengsi kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu bisa menjerumuskan dalam kehidupan kita. Apalagi memasuki pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Jika kita sedang berada di atas, janganlah kita cepat untuk berpuas diri, apalagi bersombong diri. Jika kita sedang di bawah, jangan kita mudah untuk frustasi, apalagi kita rendah diri alias minder. Oleh sebab itu kita harus cepat koreksi diri kita. Dan bukan hanya koreksi, kita cari solusinya, jalan keluar. Supaya kita bisa lebih mawas diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan yang kita terima sampai hari ini. Bahwa penyertaan Tuhan yang kita terima sampai saat ini sungguh-sungguh dahsyat. Kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini dan resesi ekonomi yang ada, seringkali membuat kita bertanya-tanya, kapan sih semuanya ini akan berakhir? Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana rancangan Tuhan yang penuh dengan pengharapan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan bahwa kita ini percaya bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Dan rancangannya adalah rancangan yang membawa damai sejahtera
sukacita, bahkan berkat secara jasmani. Dalam Filipi 1 ayat 12 sampai ayat ke-13, Rasul Paulus bercerita tentang begini, bahwa aku menghendaki Bapak Ibu Saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas hidupku ini justru menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku di penjara itu karena Kristus. Rasul Paulus menyampaikan ayat tersebut saat dia berada di dalam kondisi yang tidak enak. Dia berada di dalam kondisi di dalam penjara, namun di tengah-tengah masalah yang sedang dia alami, dia melihat, kita boleh melihat bahwa respon daripada Rasul Paulus dan apa yang dikatakan kepada jemaat di Filipi, bahwa apa yang terjadi atasnya saat itu justru menyebabkan kemajuan Injil. Sama seperti keadaan kita yang kita alami saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang ada. Kita nggak bisa kemana-mana, apalagi sekarang sudah masuk yang namanya yang dari India, di mana COVID ini sudah bermutasi, di mana orang dengan sangat mudahnya bisa tertular. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita ini kadang-kadang terbatas di dalam ruang gerak, seperti seolah-olah kita berada di dalam penjara. Kita nggak bisa pergi kemana-mana. Namun seperti yang Rasul Paulus katakan, justru dalam keadaan beginilah kita akan melihat bahwa Injil itu akan diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Lewat Zoom, lewat online, ibadah yang kita lakukan. Bukan hanya orang Jakarta saja yang bisa menyaksikan. Tapi bisa dari Kanada, bisa dari Dubai, dari Singapura, bahkan di seluruh pelosok dunia yang ada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, rancangan Allah itu pasti terjadi dalam hidup kita asal kita ini bisa mengerti sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan kita bisa menemukan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan kita bukan merupakan tujuan kita, tapi tujuan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 1 ayat 12a, Rasul Paulus mengatakan begini, bahwa aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku. Artinya Tuhan punya tujuan yang luar biasa saat Dia mengizinkan suatu masalah, suatu proses yang terjadi atas setiap hidup kita. Oleh sebab itu kita yang percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah, rancangan yang luar biasa, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan begini, sebab rancanganku itu bukan rancanganmu, dan jalanmu itu bukan jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saat proses terjadi, respon yang harus kita kerjakan adalah kita harus benar, hidup benar di mata Tuhan. Yaitu kita bisa menemukan tujuan Allah atas setiap proses tersebut, sehingga hasil akhirnya kita bisa melihat sesuatu hal yang luar biasa itu terjadi atas hidupmu dan hidupku, yang membuat, yang menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Lewat pandemi COVID ini kita nggak bisa kemana-mana, tapi itu membuat kita makin intim dengan Tuhan, membuat kita makin banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, membuat kita makin
berseru-seru kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat contoh lain di dalam Alkitab yang melalui kisah daripada hambanya yaitu Yusuf. Yusuf melalui proses yang panjang yang Tuhan izinkan. Dia dijual, bahkan dia dimasukkan ke sumur, bahkan dia pengen dibunuh, segala difitnah oleh istri Potifar. Melalui proses yang panjang yang Tuhan izinkan, itu terjadi atasnya. Namun pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Yusuf. Dia menjadi tangan kanannya dari Raja Firaun. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain kita menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Lewat pandemi ini saya melihat bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ya kan? Mendengar cerita-cerita dari banyak orang, Tuhan kirimkan burung gagak untuk menolong mereka. Bahkan Tuhan sanggup memberkati mereka di saat resesi ekonomi ini. Dalam Filipi 1 ayat 12b dikatakan begini, bahwa apa yang terjadi atasku itu juga telah menyebabkan kemajuan Injil. Ini adalah kerinduan Tuhan Bapak Ibu Saudara, agar kita ini bisa tetap menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, walaupun kita berada di tengah kondisi yang tidak mengenakan seperti saat ini. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Bahkan dalam Filipi 1 ayat 14 dikatakan lagi, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani aku berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sama seperti Rasul Paulus katakan, kita juga harus bisa bersaksi bahwa justru dengan keadaan pandemi COVID-19 ini yang terjadi saat ini, kita tetap menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Mulut kita bisa dipakai untuk bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Di tahun P Alep ini, kita lebih banyak menggunakan lidah dan mulut kita untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan. Lewat kehidupan kita, lewat apa yang kita lakukan, orang lain akan melihat ada Yesus di dalam hidupmu. Ada Yesus di dalam hidupku. Yesaya 50 ayat 4 mengatakan begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk bisa mendengar seperti seorang murid. Murid adalah orang yang mau diajar. Murid adalah orang yang mau dididik, dituntun oleh Tuhan sendiri. Bahkan pada saat dia berbuat salah, dia ditegur, dia tidak akan pernah marah. Sebagai murid, dia akan selalu mengikuti kepada gurunya. Yakobus 3 ayat 9-10 dikatakan begini, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita, kita juga bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang lain keluar kutuk. Hal inilah saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi dalam hidupmu. Oleh karena itu, di tahun Alep ini, setiap perkataan kita harus adalah perkataan yang positif. Perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Perkataan yang mengagungkan nama Tuhan. Karena setiap perkataan itu ada kuasa yang keluar dari mulut kita. Dan hal itu bisa terjadi. Poin yang ketiga dan yang terakhir, kalau kita mau mengalami rancangan Tuhan yang dahsyat yang penuh dengan pengharapan adalah kita harus berani setia dan berani menunggu waktu Tuhan. Dalam 1 Samuel 13 ayat 8 sampai ayat yang 9 dikatakan ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan oleh Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Kita tahu Raja Saul adalah seorang raja. Dia bisa melakukan apa saja. Tapi dalam hal ini dia salah.
Karena dalam mempersembahkan korban itu adalah harus sebagai seorang nabi yang harus melakukannya. Karena dia pongah, dia sombong. Dia berasa dia memiliki segalanya. Dia bisa segalanya. Maka itu dia juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, ada orang yang dipanggil untuk menjadi seorang gembala. Ada orang yang dipanggil untuk menjadi seorang penginjil. Ada orang yang dipanggil untuk menjadi pengajar. Ada orang yang dipanggil untuk menjadi nabi-nabi Tuhan. Dan masing-masing itu saling melengkapi Bapak Ibu Saudara. Bukan kita untuk menjadi lebih sombong, lebih hebat, lebih dahsyat daripada yang lain. Kita belajar daripada kesalahan yang dilakukan oleh Raja Saul dan yang tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Tidak sabar sehingga ia melakukan sesuatu yang salah. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diajar Tuhan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Minta pewahyuan Tuhan supaya kita tahu mana yang menjadi waktunya Tuhan, mana waktu untuk menabur, mana waktu untuk menanam, mana waktu untuk kita berinvestasi, mana waktu untuk kita memulai suatu pekerjaan. Kita nggak bisa lagi memakai kekuatan kita sendiri. Kita harus belajar menunggu waktu Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Belajarlah untuk bisa menunggu waktu Tuhan saat di mana Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Jangan kita mau dibilang bodoh karena perbuatan kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Di sini diperlukan keberanian untuk terus menunggu sampai Tuhan turun tangan untuk bekerja. Pada saat kita sudah berserah kepada Tuhan, mengangkat tangan kita, maka Tuhan yang akan turun tangan menolong kehidupan kita. Dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dikatakan begini, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi karena engkau berbuat salah, maka Raja Saul digantikan oleh Raja Daud. Kita juga belajar di kisah yang lain, yaitu dari kisah Lazarus yang sakit. Dan pada akhirnya dia harus meninggal. Kedua saudaranya, perempuan Maria dan Marta, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seolah-olah Tuhan Yesus sedang mengulur-ngulur waktu untuk datang menolong sampai akhirnya Lazarus itu meninggal. Tetapi pada akhirnya kita melihat saat Tuhan kemudian datang dan bekerja, ada mujizat Tuhan yang terjadi dan bahkan kemuliaannya dinyatakan lebih dahsyat. Ada rencana Tuhan lewat waktunya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita melihat situasi atau kondisi menurut kacamata kita sebagai manusia. Namun lihatlah dari kacamatanya Tuhan. Maka itu saya selalu berdoa, Tuhan berikan aku telinga seorang murid. Bahkan Tuhan bukakan mata rohaniku untuk bisa melihat pekerjaanmu, perbuatanmu yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan telinga rohaniku untuk bisa mendengar suara Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita, hamba-hambanya. Walaupun Bapak Ibu Saudara, mungkin seolah-olah Tuhan Yesus mengabaikan permintaan daripada Maria dan Marta dan menunggu selama 2 hari dan sampai Lazarus harus meninggal. Namun perbuatan Tuhan Yesus setelahnya menyatakan kemuliaannya. Bahkan dia sanggup mengubah keadaan Lazarus dibangkitkan dari kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, keadaan kita pun sama. Saat seolah-olah Tuhan belum bekerja dan membuat kita seolah-olah menunggu. Namun ketika kita tetap setia
dan berani dan berharap hanya kepada Tuhan saja, maka Tuhan sanggup mengubah keadaan kita, mengubah keluh kesah kita, mengubah sakit penyakit kita yang sedang kita alami. Ya kan, mengubah stres kita akan diubah menjadi sesuatu yang baik, menjadi suatu rancangan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Saya percaya Allah kita Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, mari kita lakukan 3 hal ini Bapak Ibu Saudara. Di mana kita menemukan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan mau kita menjadi alatnya. Bahwa Tuhan mau kita menjadi saksinya di banyak bangsa. Yang kedua, tetap menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan selalu setia dan berani untuk menunggu waktu Tuhan. Menunggu proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka setiap beban yang kita rasakan, setiap masalah persoalanmu, setiap pergumulan hidupmu, Tuhan akan ubahkan menjadi sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupanmu. Yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Kita harus selalu menemukan tujuan Allah dalam kehidupan kita dan tetap menyaksikan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin dalam kehidupan kita. Dan selalu setia dan berani menunggu waktunya Tuhan. Artinya menunggu prosesnya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Pada pagi siang hari ini Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kalau kami sampai saat ini Tuhan, kami masih belum mengerti tentang rencana-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tentang tujuan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tapi biar mulai hari ini Tuhan, kami boleh mengerti tujuan Allah dalam kehidupan setiap kami. Itu Tuhan mempunyai tujuan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Sehingga lewat kehidupan kami, banyak orang bisa dimenangkan buat Tuhan. Dan kami harus belajar selalu setia. Dan kami harus belajar selalu berani menunggu waktunya Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Biar kami boleh melihat waktu-Mu, yaitu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, para jemaat-Mu di GB House of Praise dan GB Widuri Tuhan. Hamba berdoa pada saat hari ini Tuhan. Kalau ada mereka yang sakit, kami berdoa Bapa oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan mereka ya Bapa. Bahkan mereka kalau sedang mengalami jalan buntu Tuhan. Tuhan berikan mereka jalan keluar. Bahkan saat mereka lagi kekurangan, Tuhan memberikan kecukupan bagi mereka ya Bapa. Oh ralabaya shika labaya sanda. Kira labaya shika labaya labaya sandara labaya labaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk mereka-mereka yang sakit saat ini Tuhan. Ora labaya shika labaya sanda. Biar belas kasihan Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Tuhan yang jamah mereka ya Bapa. Bagi mereka yang kena COVID Tuhan. Tuhan pulihkan oleh kuasa di dalam kuasa bilur-bilur Yesus. Kau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami persoalan, Tuhan juga jamah hidup mereka. Bahkan bagi mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar pada pagi hari ini mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan. Dengan bertambahnya umur mereka makin cinta Tuhan. Makin dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan diurapi oleh Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan hikmat-Mu Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan roh pengajaran-Mu Bapa, bahkan nasihat-Mu, roh nasihat-Mu, bahkan roh pengenalan akan Engkau dan roh takut akan Engkau Tuhan turun atas setiap kami. Jemaat-jemaat-Mu yang ada di GB House of Praise dan GB Widuri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa.
Lalu sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus-Mu Tuhan yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Yesus. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, tidak ada Allah yang seperti Engkau yang sanggup mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan setiap dosa dan kesalahan kami. Untuk menyelamatkan setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu yang ada di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk di dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kepada Bapa kita di surga, dan kita berkata, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau ya Tuhan? Kami semua adalah orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Karena kami semua, Kau harus turun dari surga yang mulia, menjelma menjadi manusia. Mati gantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh ya Bapa, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ini, Engkau jadikan kami sebagai anak-Mu. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang membela kami. Bahkan Engkau yang melindungi kami. Engkau menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami. Bahkan Engkau yang menjaga kami selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Bapa. Itu Engkau ya Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk introspeksi kepada diri kita sendiri. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan pernah menyimpan dosa. Kalaupun ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan kepada saudara, langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun, katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu boleh meminta ampun buat mereka ya Bapa. Ampuni juga buat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur atas persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara dan ucapan syukur. Ora labaya shika labaya sanda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ora labaya shika labaya sanda laba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menebus segala dosa kesalahan kami, bahkan seluruh sakit penyakit kami.
Tuhan telah gantikan itu semuanya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus-Mu pada pagi siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kiralabaya shikalabaya sanda, kuralabaya shikalabaya sandi. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu, apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia pelimpah, berkat yang kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata,
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.